Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat jemaah salat Isya dan Tarawih, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan merahmati kita semua. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya lah, sehingga kita dimudahkan langkah-langkah kita, digerakkan hati-hati kita untuk melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yaitu salat tarawih secara berjamaah, insyaallah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di antara rukun iman yang keenam adalah mempercayai, meyakini adanya hari akhirat atau hari kiamat. Tidak sempurna atau tidak sah keimanan kita. Ya, bukan tidak sempurna, tidak sah keimanan kita sebagai seorang mukmin atau sebagai seorang muslim jika kita tidak mengimani atau tidak mempercayai adanya hari akhirat. Jadi rukun iman yang 6 itu yang kita sudah ketahui bersama itu harus terpenuhi semua. Tidak ada yang bisa salah satunya kita abaikan. Harus kita yakini keenam-enamnya itu, termasuk beriman, meyakini kepada hari akhirat. Hadirin rahimakumullah. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Ya, ini merupakan satu keimanan kita yang tak perlu lagi diragukan. Ya, bahwasanya kehidupan akhirat itu cuma dua, kalau bukan surga, neraka. Tidak ada yang ketiga. Dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Ini yang harus kita yakini. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang kekekalan, tentang keabadian kehidupan akhirat. Berbeda dengan kehidupan dunia yang sekarang kita berada di dalamnya. Kehidupan dunia, Bapak Ibu, itu kehidupan yang bersifat sementara, tidak kekal. Seberapapun kita punya umur, meskipun Allah hidupkan kita 1000 tahun, ujung-ujungnya pasti mengalami namanya kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, siapapun dia. Hadirin, setiap yang memiliki nyawa ataupun ruh itu pasti menghadapi namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya ganjaran-ganjaran kalian, upah-upah kalian itu akan
akan disempurnakan oleh Allah nanti pada hari akhirat kelak. Jadi Bapak Ibu, segala jerih payah kita melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi larangan-larangan Rasulullah SAW, itu semua pahalanya, ganjarannya, upahnya nanti Allah sempurnakan nanti di hari akhirat. Kalau Allah berikan ganjaran sekarang itu tidak seberapa, iya, jamaah sekalian, tetapi yang sempurna itu nanti di hari akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz. Dan siapa yang dibebaskan dari neraka, dihindarkan dari neraka, lalu dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah kesuksesan yang sebenar-benarnya. Jadi Bapak Ibu, kesuksesan yang hakiki bukan kesuksesan tatkala kita menjadi ini dan itu, tatkala kita memiliki ini dan itu, tetapi kesuksesan yang sebenarnya, yang hakiki, yang abadi adalah tatkala kita dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah kesuksesan yang hakiki, yang abadi. Famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu jamaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah kita harus meyakini ada namanya surga. Surga adalah darus salam. Wallahu yad'u ila daris salam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak manusia kepada daris salam. Apa daris salam? Tempat keselamatan. Sedangkan neraka darul halak. Sedangkan neraka adalah tempat kebinasaan dan kehancuran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin, tidak perlu saya menjelaskan secara panjang lebar tentang bagaimana itu kondisi surga dan neraka. Kita semua sudah tahu, insya Allah. Intinya kehidupan surga adalah kehidupan yang senang. Hadirin, kehidupan yang tidak ada sedikit pun kesusahan di dalamnya, kehidupan yang tidak ada sedikit pun capek, letih di situ. Beda dengan dunia ini, Pak. Dunia ini, ya kita capek, kita letih, bersusah payah, jamaah sekalian, untuk mendapatkan sesuatu kita banting tulang. Hadirin, di surga jamaah sekalian adalah tempat kita menerima pahala-pahala, ganjaran-ganjaran hadirin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak lagi kita bersusah payah, tidak perlu lagi kita melaksanakan kewajiban syariat sebagaimana di dunia ini kita harus melaksanakan kewajiban syariat yang harus kita lakukan. Tetapi di surga adalah tempat kita bersenang-senang hadirin, tempat kita bergembira hadirin, karena surga adalah tempat kita bergembira, bukanlah tempat kita untuk beramal, untuk bersusah payah. Sedangkan kehidupan di neraka jemaah sekalian, tidak perlu lagi saya menggambarkan ya bagaimana kehidupan neraka. Silakan kita buka ayat-ayat Al-Quran khususnya di juz 30 itu, Pak. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana kehidupan neraka dan surga, kita buka khususnya juz 30, Pak, itu. Ya, di situ Allah mengisahkan bagaimana kehidupan dalam surga dan kehidupan di dalam neraka. Hadirin, kehidupan neraka juga kekal selama-lamanya sebagaimana kehidupan di surga. Hadirin, ya meskipun pandangan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya orang muslim selama masih ada iman dalam dirinya, meskipun sebesar biji zarrah, sebesar biji sawi, tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Seandainya dia ditransit dulu di neraka, ya selama dia ada iman, ada kalimat la ilaha illallah dalam dirinya, meskipun sebesar biji zarrah, biji atom atau biji sawi, ujung-ujungnya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi siapa yang bisa tahan hidup di dalam neraka meskipun sesaat saja? Panas di neraka, Pak, disebutkan dalam hadis itu perbandingannya dengan api dunia, Pak. Api
neraka dengan api dunia perbandingan 70:1. Bayangkan Pak, 70:1. Kita saja api dunia ini Pak. Ibu coba kita tes kita punya tangan misalnya di kompor Pak, berapa detik saja itu sudah terbakar Pak. Jamaah sekalian, itu baru satu dan dibandingkan 70 panasnya, 70 kali lipat panasnya. Jamaah sekalian, api neraka hadirin. Oleh karena itulah makanya kita Pak, Nabi memerintahkan atau menganjurkan kepada kita untuk berdoa sebelum kita salam assalamualaikum ketika sholat. Ya, sebelum kita mengakhiri salam kita berlindung kepada bahayanya di neraka. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri. Min adabil qabri. Ya Allah, saya berlindung kepada-Mu ya Allah dari siksa api neraka jahannam dan dari siksa kubur. Kalian ini jangan coba-coba, Ustaz, tak apa saya masuk neraka, yang penting satu hari saja. Subhanallah jamaah sekalian, tidak ada sepantasnya kata-kata ini yang keluar dari seorang muslim. Dan kita berupaya sedapat mungkin jamaah sekalian untuk tidak transit di neraka, meskipun cuma satu hari saja, meskipun cuma hanya sedetik saja. Kita minta kepada Allah agar kita langsung dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita senantiasa berdoa Pak? Doa pamungkas kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Berikanlah juga kami kebaikan di akhirat kelak, dan jauhkanlah kami dari siksa kita. Kita minta dijauhkan Pak, bukan minta agar tidak apa-apa transit di neraka meskipun sebentar. Tidak ada kata-kata begitu Pak. Siapa yang tahan hidup di neraka meskipun sedetik saja Pak sekalian, dan perbandingan hidup satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia lamanya Pak. Karena kehidupan neraka dan surga adalah kehidupan yang kekal abadi. Oleh karena itulah hadirin, kami tidak berpanjang lebar karena kita masih mau melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Ya, singkatnya adalah marilah kita jamaah sekalian bersungguh-sungguh. Ya, apatah lagi di bulan suci Ramadan ini jamaah, kita gunakan waktu-waktu kita bersungguh-sungguh agar kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dibebaskan dari siksa api neraka. Demikianlah, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang hilaf dan yang salah dari saya dan dari kebodohan saya, hawa nafsu dan hawa nafsu saya tutup dengan membaca doa penutup menjadi subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.